Di tengah pandemi corona, Presiden Joko Widodo menandatangani Perpres baru soal Kartu Prakerja. Poinnya mulai dari pemilihan platform digital hingga penambahan anggota komite yang kian tambun. Menariknya, ada ancaman pidana bagi peserta. Bersama saya Ken Ane, inilah Cover Story One. Untuk itu akan saya luncurkan yang namanya Kartu Prakerja seperti ini, Kartu Prakerja. Akan kita luncurkan untuk memberikan layanan pelatihan vokasi, untuk scaling, untuk reskilling, dan untuk upscaling. Kartu Prakerja menjadi salah satu program kebanggaan Presiden Joko Widodo merayu hati pemilihnya pada gelaran Pilpres 2019 lalu. Namun merdu janji pemegang kartu ini rupanya tak seindah yang disenandungkan. Program yang sedianya diluncurkan Januari 2020 itu hingga kini masih lirih terdengar. Jadi Kartu Prakerja ini memang dari awal kelahirannya sudah penuh dengan kontroversi dan polemik. Karena apa? Karena ada perbedaan antara kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan lapangan kerja dan kebutuhan ketersediaan lapangan kerja dengan respon yang diberikan oleh pemerintah. Saat diluncurkan, Kartu Prakerja ditujukan bagi pencari kerja ataupun pekerja yang terkena PHK hingga mereka yang ingin meningkatkan keahlian. Namun pendaftaran gelombang pertama molor 11 April 2020 lalu akibat pandemi. Program ini lantas diprioritaskan bagi korban PHK terdampak COVID-19. Sifatnya pun seperti semi bantuan sosial dengan anggaran melesat hingga 20 triliun rupiah. Pelatihan model online pun dipilih bagi peserta. Kalau saya dari awal melihatnya, ya ini karena barang kampanye dijadikan barang program strategis pemerintah, harusnya pemerintah melakukan penelitian lebih lanjut dulu baru itu ditetapkan. Aturan ini berdasarkan evaluasi tata kelola agar program Kartu Prakerja lebih efektif dan tepat sasaran. Salah satunya ancaman sanksi pidana bagi penerima Kartu Prakerja yang kedapatan memalsukan data diri. Selain itu, jika ketahuan ada penerima Kartu Prakerja yang tidak sesuai persyaratan, maka ada kewajiban mengembalikan bantuan kepada negara. Pertanyaannya pun muncul, bagaimana bisa program dengan anggaran triliunan rupiah masih menyisakan celah bagi pemalsu data? Artinya apa? Ada kelemahan sistemik dalam proses seleksi atau formulasi dalam mengimplementasikan Kartu Prakerja ini. Harusnya menyusun sebuah regulasi itu bersifat visioner ya, predictability, memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi sehingga ada kepastian hukum, tidak mudah begitu saja berubah setiap saat. Pada sisi yang lain juga patut disayangkan karena perbaikan tata kelola ini cenderung mengarah kepada level bawah ya. Mengapa kemudian tidak ada perbaikan secara menyeluruh dalam konteks
terjadinya potensi penyelewengan tadi itu. Pemerintah tentunya tak ceroboh dalam mengeluarkan aturan baru Kartu Prakerja. Revisi ini pun dinilai menjadi jalan kompromi usai derasnya kritik terhadap pelaksanaan Kartu Prakerja di awal peluncurannya. Yang menjadi salah satu sorotan utama ICW adalah tentang kurasi yang dilakukan oleh manajemen pelaksana ketika melakukan pemilihan lembaga pelatihan begitu. Karena kalau seandainya kita lihat di dalam hasil pemantauan ICW ini ada potensi konflik kepentingan yang muncul, dan bahkan di laporannya KPK pun juga memuat hal tersebut. Dari 8 platform digital ada 5 platform digital diantaranya itu memiliki konflik kepentingan begitu. Perpres baru ini tentu saja merespon banyak masukan ya dari masyarakat sipil, dari banyak pemangku kepentingan yang intinya ingin agar prakerja ini bisa diteruskan tetapi dengan perbaikan-perbaikan ya. Data, kemudian tata kelola, kemudian transparansi dan lain sebagainya. Lantas, mampukah Perpres baru menjawab kritik yang terus mengemuka, termasuk mencegah potensi penyelewengannya? Memang ada potensi penyelewengan ya, karena ada mantarante yang cukup panjang ya, dari pemerintah, kemudian ada platform digital, kemudian ada para penerima kartu prakerja. Diakui masih banyak celah yang memicu potensi kerawanan penyelewengan dalam pelaksanaan Kartu Prakerja. Apalagi verifikasi bagi peserta dinilai masih mudah untuk dimanipulasi. Pemilihan platform digital pun dianggap syarat konflik kepentingan. Lantas cukupkah Perpres baru menyelesaikan permasalahan ini? Sebagai program baru, tentu bisa dimaklumi bila Kartu Prakerja belum bisa berjalan sempurna. Komisi Pemberantasan Korupsi pun memberi catatan tentang potensi penyelewengan program Kartu Sakti bagi pengangguran itu. Seperti pemilihan platform digital yang tak boleh bersinggungan dengan konflik kepentingan, hingga pengawasan pelaksanaan pelatihan yang berbasis online. Lantas apakah rekomendasi KPK itu didengar dalam peraturan Presiden baru soal Kartu Prakerja? Tapi secara umum KPK melihat bahwa mayoritas poin-poin rekomendasi yang KPK sampaikan telah tercantum di dalam Perpres tersebut. Namun demikian saat ini Permenko sebagai aturan turunan dari Perpres sedang dalam proses pembahasan. KPK berharap di dalam Permenko tersebut akan memasukkan lebih detail tentang teknis implementasi sesuai dengan rekomendasi KPK. Kendati demikian, pegiat anti korupsi punya pandangan berbeda. Bagi ICW, Perpres baru hanyalah jalan kompromi untuk menormalisasi riuh yang muncul. Dengan munculnya Perpres ini, ICW melihat bahwa Presiden Jokowi ini seolah-olah mencoba untuk menormalisasi konflik kepentingan ini.
bukannya melakukan upaya pembenahan dari segi sistem, tapi malah tetap melanjutkan hal tersebut begitu. Oleh sebab itu memang ICW mendesak pemerintah agar menghentikan sementara program prakerja ini agar dievaluasi secara holistik oleh pemerintah begitu. Meski aturan sudah diperbaiki, namun sejumlah kalangan menganggap konflik kepentingan dalam pemilihan platform digital masih kental dirasakan. Termasuk makin tambunnya anggota Komite Cipta Kerja yang turut jadi perhatian. Ya karena ada ambigu antara program ini ditujukan sebagai program perlindungan sosial di satu sisi, tetapi di sisi lain ini menjadi program yang targeted, program untuk peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui program pelatihan. Nah, jadi karena targetnya ini menjadi ambigu, sehingga ini kan nggak fokus. Ini tidak penuh dengan nanti ruang atau loophole dalam bahasa hukum ya, loophole atau ruang yang bisa dimasukin berbagai macam kepentingan. Ini harus bisa dijawab oleh pemerintah secara lugas, secara tegas, bahwa kartu prakerja ini tidak kemudian seakan-akan menjadi bancaan beberapa elit saja. Potensi penyelewengan ya, karena ada mata rantai yang cukup panjang ya, dari pemerintah, kemudian ada platform digital, kemudian ada para penerima kartu prakerja. Jadi ruang tengah ini yang tidak mudah dideteksi. Seharusnya regulasi ini meminimalisasi birokrasi tadi itu, supaya kemudian tidak menunjukkan masalah di masa yang akan datang. Istana pun punya jawaban atas segala kerisauan potensi penyelewengan yang dialamatkan. Program Kartu Prakerja disebut-sebut sudah melalui tahapan evaluasi perbaikan secara keseluruhan. Kartu prakerja ini kan saja ada komite yang mengawasi, ya, itu ada kejaksaan, ada kepolisian, LKPP, Kementerian Keuangan. Jadi saya kira kalau kita bicara pengawasan, kita bicara prudent dan transparansi, ya, ini bukan menjadi isu lagi begitu. Ya, artinya semua sudah atas konsultasi, atas koordinasi dengan lembaga-lembaga yang memang berwenang untuk mengawasi dan memastikan ini berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kartu prakerja ke depan kalau memang akan diaktifasi lagi, maka ini harus benar-benar dari hulu ke hilir disiapkan secara matang, ya, keterbukaan, transparansi prosesnya, registrasinya, kemudian pelatihan yang tepat sasaran, kemudian juga bisa membantu teman-teman untuk bisa mengatasi recovery ekonomi sebagai dampak dari COVID-19. Saldo saya mendapatkan 976.000, tapi saya tidak bisa menggunakan untuk membeli pelatihan. Hampir 700.000 peserta telah terpilih mengikuti program Kartu Prakerja dari 3 gelombang yang sudah diselenggarakan. Targetnya 5,67 juta peserta dengan sokongan anggaran sekitar 20 triliun rupiah. Tapi pertanyaannya, sudahkah kehadiran program Kartu Prakerja ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para penerima? Sejak pendaftaran dibuka kali pertama 11 April 2020, program Kartu Prakerja
telah menuntaskan 3 gelombang dari 34 gelombang yang dicanangkan. Jelang gelombang 4 mendatang, sudah lebih dari 11 juta orang menyerbu mendaftarkan diri. Padahal daya tampung keseluruhan yang sanggup ditawarkan disebut-sebut sekitar 5,6 juta peserta saja. Membludaknya peminat memaksa seleksi calon peserta lebih ketat lagi. Ini akan dimitigasi ya dengan Perpres baru ini, tentu saja persoalan itu akan dimitigasi ya. Kita lihat nanti untuk batch yang kedepannya akan lebih baik lagi, terutama persoalan-persoalan yang muncul dari batch sebelumnya akan diselesaikan secara seksama dan cepat begitu. Hingga gelombang 3 lalu tercatat sekitar 680.000 orang telah menerima manfaat dari program Kartu Prakerja. Artinya, kuota tersedia masih ada sekitar 5 juta peserta lagi. Sementara dari 3 gelombang yang sudah berlangsung itu, pihak pelaksana meyakini mayoritas penerima manfaat Kartu Prakerja tepat sasaran. Dan sekali lagi ini bantuan untuk yang di PHK atau tidak punya pekerjaan, di training supaya dia tidak nganggur, dikasih uang 600.000 sebulan selama 4 bulan kalau saya nggak salah. Nah itu, tapi kan ya sebagian besar buat bayar. Kenapa harus bayar? Kenapa tidak ditambahkan saja supaya dia dapat uang untuk hidup misalnya? Sesuai dengan survei yang dilakukan oleh PMO, 85% penerima manfaat itu memang mereka yang terkena PHK begitu, atau yang kehilangan pekerjaan. Betul-betul mereka yang memang terkena PHK dan memang membutuhkan baik pelatihan maupun insentif finansial supaya mereka bisa bertahan hidup selama krisis ini. Persoalan di lapangan tidak sedikit dari penerima Kartu Prakerja diselimuti kebingungan ketika hendak memanfaatkan program itu. Muhammad Nur Huda misalnya, ia yang terdaftar sebagai penerima Kartu Prakerja mengaku sempat ikut pelatihan dari program itu. Saya ambilnya dari mitra pelatihan, terus saya ambil yang Pintaria. Kita cuma disuruh nonton, tanya jawab, udah. Kita nggak nonton, sama aja, tetap. Langsung klik selesai, udah selesai. Mungkin saya dapat pelatihan sedikit lah dari nonton YouTube, bukan dari prakerja sebenarnya. Dikasih itu nonton YouTube. Kebingungan juga dirasakan Ricky Yohanes, penerima Kartu Prakerja lainnya. Padahal saldo yang ia miliki dirasa cukup. Untuk beli pelatihan untuk saat ini sudah sekali, tapi itu pun stuck. Itu kurang tahu, saya beli di Ruang Guru itu dengan harga 20 ribuan. Itu saya klik pelatihannya tidak bisa pelatihan sama sekali. Saldo saya mendapatkan 976.000, tapi saya tidak bisa menggunakan untuk membeli pelatihan karena pelatihan yang sebelumnya itu stuck dan tidak bisa digunakan. Saya sedikit kecewa. Sekelumit cerita itu memantik tanya, sebenarnya hendak dibawa kemana program Kartu Prakerja ini? Sedangkan di depan mata terhampar kuota 5 juta slot kosong untuk peserta baru nanti. Kesungguhan para pemangku kebijakan menunaikan amanat program Kartu Prakerja itu pun ditunggu. Kita mengusulkan untuk ditinjau ulang ataupun dihentikan sementara, karena sebenarnya kartu ini semangatnya dulu memang ingin memberikan manfaat ya, tetapi begitu ada implementasi yang kurang transparan, kemudian juga adanya pelatihan-pelatihan yang belum sesuai ataupun tidak sesuai dengan kebutuhan teman-teman pekerja, ini akhirnya membuat masukan-masukan dan kritisi dari teman-teman pekerja yang menyampaikan kepada kita.
Ini harus betul-betul hati-hati, harus disempurnakan sehingga produk yang sesungguhnya baik ini tidak kemudian terjadi penyelewengan di sisi ataupun tataran pelaksanaannya. Kita ke depannya ini akan menjadi concern dari pemerintah ya dalam rangka memperbaiki ya bagaimana teknis lapangannya supaya kartu prakerja ini sungguh-sungguh memberikan manfaat bagi mereka yang terkena dampak ya dan tentu saja ketika ada masalah itu tidak terjadi lagi. Sudah semestinya bila aturan baru diterbitkan untuk mendukung langkah dan tujuan yang lebih baik. Sebab di pundak para pemangku kebijakan itu pula amanat rakyat ikut disandarkan.